Tapi jika sang kepala badan intelijen tetap menolak, Mr. Min mengancam akan mengungkap fakta semua yang telah terjadi kepada wartawan. Sang kepala badan intelijen yang memang tahu jika si pengirim SMS adalah Mr. Min, ia langsung mencarinya di antara para wartawan dan langsung ketemu. Segera kepala badan intelijen itu memerintahkan anak buahnya untuk mengerahkan pasukan guna menangkap Mr. Min. Alhasil setelah kepala badan intelijen memberikan tanggapan kepada wartawan sekaligus mengancam balik Mr. Min, di situ Mr. Min segera kabur meninggalkan tempat tersebut. Ketika sampai di mobilnya, Mr. Min lalu membebaskan Gonwoo dan membiarkannya pergi begitu saja karena ia merasa rencananya sudah gagal dan tak butuh Gonwoo lagi. Ketika akan pergi, ternyata mobilnya mogok. Gonwoo yang lugu dan baik hati pun mendorong mobil Mr. Min hingga berhasil di-starter. Melihat kebaikan Gonwoo, Mr. Min pun merasa kasihan lalu memberikan tumpangan kepadanya. Di perjalanan, Mr. Min membeberkan informasi jika ada seorang pria yang berpostur hampir sama dan wajahnya dipalsukan, diubah sedemikian rupa hingga mirip dengan Gonwoo. Orang ini nantinya digunakan sebagai bukti tersangka palsu untuk mengakui perbuatannya terhadap insiden yang telah terjadi, dan orang ini dinamakan Silicon. Setelah mereka tiba di suatu tempat, Mr. Min mendapat informasi yang dimintanya dari anak buahnya. Informasi itu berupa daftar ahli bedah plastik yang terkait dengan masalah pajak. Tak disangkanya Gonwoo pernah bertemu beberapa kali dengan salah satu orang dalam daftar tersebut. Dari berkas itu diketahui jika si ahli bedah tersebut sedang mengalami sidang kasus perceraian. Gonwoo pun menelpon temannya yang seorang pengacara yakni si Donggyo untuk mencarikan informasi alamat tempat tinggal ahli bedah plastik yang mengalami sidang kasus perceraian. Ketiga teman Gonwoo itu pun berkumpul. Si Jomchul bilang jika ia tak mau terlibat untuk membantu Gonwoo karena ia hanyalah orang miskin yang sudah punya 2 anak dan istri. Sedangkan Donggyo juga takut menemui Gonwoo untuk memberikan informasi yang telah diminta, tepatnya di kebun raya, karena pastinya banyak polisi yang berjaga di sana dan wajah Donggyo sudah tak asing bagi mereka. Mendengar kata kebun raya yang pernah menjadi tempat terakhir grup band mereka bertemu, si Jomchul seketika berubah pikiran. Keesokan paginya, Gonwoo yang siap COD diberikan alat penyadap GPS oleh Mr. Min dan tak lupa memakai alat komunikasi rahasia. Ketika tiba di dalam kebun raya, Gonwoo cukup terkejut yang datang adalah Jomchul. Berkas yang diminta pun diberikan kepada Gonwoo. Selain itu, Jomchul juga menyisipkan sedikit uang ke dalam amplop tersebut karena melihat Gonwoo yang sedang kesusahan. Tapi tiba-tiba Mr. Min bilang pada Gonwoo jika ini adalah jebakan. Benar saja, ada 2 mobil hitam telah tiba di situ. Gonwoo pun sedikit curiga kepada temannya itu. Padahal Jomchul sendiri tak tahu jika ia telah diikuti. Memang benar ia pernah ditawari uang, tapi Jomchul menolak hal itu. Gonwoo pun segera lari meninggalkan kebun raya. Alhasil Jomchul lah yang menjadi sasaran pukulan. Sang kepala badan intelijen negara kini sudah tahu jika Mr. Min dan Gonwoo berencana untuk mencari keberadaan Silicon. Dan karena kejadian tadi, rumah Jomchul pun digeledah karena dicurigai sebagai tempat penyimpanan bom. Dan Jomchul dituduh bekerja sama dengan Gonwoo. Kini Mr. Min telah menemukan si ahli bedah plastik, tapi tiba-tiba ia kehilangan jejaknya. Gonwoo yang menunggu di mobil langsung mengejar si ahli bedah plastik yang sedang berlari. Tapi Gonwoo yang lemah pun akhirnya gagal menangkapnya juga. Di saat akan mengejarnya kembali, tiba-tiba ia mendengar dan melihat berita di TV orang lain jika ayahnya diwawancarai mengenai Gonwoo yang menjadi tersangka pembunuhan. Keluarga yang punya TV itu pun terkejut melihat sang tersangka di berita ada di belakang mereka. Si ibu itu pun menyuruh Gonwoo pergi dari situ. Ternyata Mr. Min juga ada di situ dan telah menangkap si ahli bedah plastik. Akhirnya terungkap alamat tempat tinggal Silicon, tapi Mr. Min sudah tahu jika itu adalah umpan untuk menangkap Gonwoo yang asli. Jika mereka berdua berani datang ke alamat tersebut, Mr. Min pun tetap pada rencananya untuk datang ke alamat Silicon, tapi dengan cara yang tak akan pernah diduga oleh pihak badan intelijen. Para polisi yang mendapat informasi jika Gonwoo akan menyerahkan diri dan menunggu di suatu tempat yakni alamat tempat tinggal si Silicon tadi pun langsung berangkat ke TKP. Sementara di TKP sudah siap beberapa orang dari pihak intelijen. 메타토 카메라 설치 중. 시그널 뭐야 이거?
팀장님. Tak disangkanya, pihak intelijen terkejut melihat ada banyak kurir yang mengirim paket tiba di TKP, yang mana salah duanya adalah Gonwoo dan juga Mr. Min. Para polisi yang baru tiba di situ pun curiga dengan orang yang menuju kamar nomor 320. Lalu seketika lampu dipadamkan oleh Mr. Min, dan Gonwoo langsung masuk dan bertemu dengan Silicon. Silicon berniat akan menembak Gonwoo supaya terlihat jika Gonwoo telah melakukan bunuh diri. Tapi tiba-tiba bel pintu berbunyi sehingga Gonwoo langsung menyerang balik Silicon. Sementara di luar ruangan, pihak polisi dicegah oleh pihak intelijen untuk membuka kamar nomor 320. Ketika Silicon menang dan akan menembak Gonwoo, muncul Mr. Min yang menembak duluan. Mendengar suara tembakan, seorang polisi langsung masuk lalu ia terkejut ada Mr. Min di situ dan satu Gonwoo mati, satu Gonwoo lagi masih hidup. Karena telah tereksposnya adanya dua Gonwoo, pihak intelijen menjalankan rencana B dan boom. Gonwoo yang masih selamat berhasil dibawa oleh pihak intelijen, sementara polisi yang menjadi saksi dibunuh oleh si penembak jitu yang sebelumnya, dan Mr. Min akhirnya mati bersama orang tersebut. Dan ternyata Gonwoo yang masih hidup yang dibawa oleh pihak intelijen tadi adalah Gonwoo yang asli, bukan Silicon. Jadi ceritanya ketika Mr. Min muncul, ia menembak Silicon yang berpakaian hitam, lalu Gonwoo pun bertukar pakaian dengan Silicon. Semua ini adalah rencana Mr. Min sejak awal, dan Mr. Min meminta Gonwoo agar tetap hidup dan lari. Karena hanya dengan itulah Gonwoo bisa menang jika sewaktu-waktu mau menunjukkan wajahnya ke depan media. Kini Gonwoo disuruh pergi dan juga jangan pernah menampakkan dirinya. Pihak intelijen tak tahu jika dia bukanlah Silicon. Di siaran berita, Gonwoo melihat Jomjul mengakui perbuatan yang tidak benar atas dirinya dan juga Gonwoo. Tapi ketika kedua temannya tiba di situ, seketika Jomjul mengakui semua ucapannya tadi palsu dan bilang jika Gonwoo tidak bersalah. Gonwoo pun jadi punya semangat hidup lagi karena masih ada teman-temannya yang percaya kepadanya. Kini hari-hari berjalan seperti biasanya, tapi terdengar Sonyeong menjalani pekerjaannya dengan kurang bersemangat karena ia masih tak menyangka jika teman baiknya sudah mati. Tapi tiba-tiba Sonyeong terkejut dihubungi oleh Gonwoo. Alhasil pembicaraan telepon itu pun dihubungkan ke radio. Seketika semua orang menjadi terkejut sekaligus bingung dengan apa yang terjadi sebenarnya. Gonwoo pun mengungkapkan semua tuduhan palsu dan fitnah yang tidak benar kepadanya. Seketika siaran radio dimatikan oleh pemerintah. Pihak intelijen langsung memerintahkan pasukannya untuk mencari keberadaan Gonwoo. Donggyu pun juga terkejut ketika tahu jika Gonwoo masih hidup dan kembali muncul demi membebaskan Jomjul yang dipenjara. Karena Gonwoo ingin bertemu dengan temannya, alhasil Donggyu mengajak para wartawan supaya jadi viral sekaligus mengungkap kebenaran. Para wartawan langsung tiba di lokasi yang ditentukan, tak butuh waktu lama para polisi juga tiba di situ. Sementara Gonwoo yang datang lewat terowongan air ternyata sudah dilacak juga oleh pihak intelijen. Tak disangkanya, Gonwoo ternyata sudah dikepung dari berbagai sisi terowongan. Sementara di luar sana, semua orang mendapat berita palsu jika orang yang mengaku Gonwoo di siaran radio tadi telah tewas. Gonwoo kini tertangkap dan dipukuli oleh kepala badan intelijen. Ketika akan ditembak, di situ Gonwoo malah tertawa karena ia mendengar ada suara ombak gemuruh air yang datang mendekat. Lalu tiba-tiba Sonyeong datang ke kantor polisi karena mendapat kabar dari Gonwoo yang akan keluar lewat terowongan air. Dan benar saja, Gonwoo yang muncul di tengah-tengah jalan pun langsung menjadi sorotan semua orang. Lalu tiba-tiba ada mobil hitam berhenti yang ternyata itu adalah artis yang pernah ditolong oleh Gonwoo, yakni si So-ah. So-ah tahu keberadaan Gonwoo karena telah dihubungi oleh Sonyeong. Mobil artis itu pun sampai di tempat tujuannya. Lalu seketika semua fotografer dalam acara itu pun terkejut saat melihat So-ah datang bersama Gonwoo. Wow. Let's get back home, sleep, and I will sing a lullaby. Oke, film pun selesai. Satu kata untuk film ini, wow. Pesan dapat kita ambil dari film ini adalah
Jadilah orang baik dan bermanfaat bagi orang lain. Meskipun belum tentu orang yang kita tolong membalas kebaikan kita. Oke, sampai jumpa. Salam damai dan goodbye.